Alright, I tried, okay? So, in Germany, when you want to introduce yourself, you can say it like that. Hi, mein Name ist Desi. Ich komme aus Indonesien und ich wohne in Spingenstraße 2, Nummer 2. Wah. Aku sih nggak tahu artinya, tapi mungkin dia, hai, nama aku Desi, gitu kali ya. Nanti mungkin ada subtitlenya dari YouTube, tolong dibantu di bawah. Terus kalau misalnya kita, tapi beda kali ya, mungkin misalnya kita kan kayak Desi apa nih, Muslim? Iya, Muslim. Terus kalau misalnya kita mau izin ibadah gitu, boleh? Kan nggak mungkin kalau misalnya di Jerman susah. Jadi, I wanna say about that. Muslim in Germany is different, right? Yes. Karena kan kita hidup di kota orang yang berbeda agama. Otomatis di sana kayak semacam masjid itu nggak ada pengeras suara. Oh, nggak pakai? Iya, karena dilarang oleh pemerintah Jerman. Karena itu kayak mereka nggak mungkin ada kayak bisik-bisik aja. Misalnya tetangga nih, tetangga ngerayain party, ribut, tetangga sebelah terganggu. Ribut, tetangga sebelah terganggu. Besoknya kalau tetangga ini nggak minta maaf, bakal diadukan ke polisi. Mulai deh, ngeri banget ya. Berarti, ya, kayaknya aku nggak bakalan bisa hidup di sana deh. Sudah bersama narasumber aku yang cantik hari ini. Aku mau gaya-gayaan sedikit hari ini. Could you please introduce yourself here? Yes, of course. So I will introduce myself. My name is Daisy, and I stayed here already for 2 years because before I was in Germany for 8 years. Oh, in Germany. So could you please also introduce you in Germany, please? I tried, okay? So, in Germany, when you want to introduce yourself, you can say it like that. Hi, mein Name ist Desi. Ich komme aus Indonesien und ich wohne in Spingenstraße 2, Nummer 2. Wah. Aku sih nggak tahu artinya, tapi mungkin dia, hai, nama aku Desi, gitu kali ya. Nanti mungkin ada subtitlenya dari YouTube, tolong dibantu di bawah. Oh gitu, jadi aku panggilnya apa, Mbak Desi aja ya? Desi aja. Kayaknya kalau Desi nggak Desi. Umurnya berapa sih? Mungkin samaan aja kali ya sama aku, atau lebih muda curiga nih. Umurnya berapa? Aku 86. 86. Oh, aku 90. Nah, adik. Jadi Desi aja deh kalau gitu. Oke, Desi tadi kan sedikit cerita lama di Jerman. Boleh dong diceritain awal mulanya bisa ke Jerman itu gimana? Jadi awal mula ke Jerman itu dari agent datang ke sekolah aku. Jadi pada waktu itu aku kelas 2 SMA. 2 SMA. Jadi pada saat itu kan agent datang untuk menawarkan studi untuk student college dan juga menawarkan pertukaran pelajar. Gitu. Itu sekolah SMA-nya di Balikpapan? Kalau SMA-nya di SMA 4 Balikpapan sini. Oh, di Balikpapan. Iya. Ada ya? Agensi seperti itu ya? Cuma dia datangnya ke sekolah yang memang ada yang mengajarkan bahasa Jerman. Oh begitu. Terus untuk dipilihnya pelajarnya itu pakai pemilihan khusus, tes gitu atau langsung? Kalau untuk ke sana itu memang nggak mudah sih, soalnya kan kita harus melalui tes dulu di Jakarta. Namanya Goethe Institute di sini. Tesnya itu tes tertulis kayak apa? Kayak soal-soal in bahasa Jerman atau gimana? I can say that the test is like what is that? With the paper that you have to write it. Yes. Terus juga harus ada speaking in Germany juga in English. Germany. In Germany. Yeah, in German. Jadi memang sudah karena sekolahnya ada bahasa Jerman, jadi tesnya pun dalam bahasa Jerman semua. Itu ada jurinya.
Jurinya ada, jadi orang Jakarta. Kita bakal tes semua di Jakarta, dan jurinya itu ada orang Western sama Indonesia. Oke, so akhirnya Desi diterima lulus. Iya, pada saat itu dengan nilai cukup itu 75. Kalau tidak lulus itu 65, itu dinyatakan tidak lulus. Oh, jadi 65 ke atas baru yang dinyatakan lulus. Oke, dan Desi lulus, lalu gimana lagi prosesnya? Setelah lulus itu kemarin kan visa harus dibuat di Jakarta. Itu sekitar 6 minggu. Dan setelah selesai itu kita langsung terbang ke sana melalui agensi tiketnya. Melalui agensi. Itu berapa orang kemarin dari sekolahnya Desi yang diterima? Kalau dari sekolahku kemarin cuma 2 orang. Desi aja sama temennya, cewek juga? Iya, cewek juga. Oke, nice. Visanya berarti visa pelajar gitu ya? Kalau visa kemarin sebenarnya bukan visa pelajar, jadi dia ada berbagai macam visa. Kalau misalnya kayak kemarin itu kita visa undangan. Oh, visa undangan. Itu berlakunya berapa lama? Visa undangan kemarin karena sesuai kontrak 1 tahun. 1 tahun. Jadi ke sana itu seperti percobaan dulu, tes selama 1 tahun. Nanti kalau misalnya mau lanjut kerja, kita harus upgrade lagi sertifikat ke D1. Oke, terus ini singkat cerita udah terbang ke Jerman. Lalu terus di sana udah dikasih tempat buat penginapan stay di sana, atau dari agensi semua yang prepare? Kalau di sana itu sebenarnya kita punya hubungan relasi dengan orang-orang Jerman, keluarga angkat. Oh iya, kayak yang biasa pertukaran pelajar pasti ada keluarga angkatnya gitu ya. Itu kita cari sendiri? Itu dicarikan sama agen. Terus gimana? Setelah dicarikan sama agen, nanti kita kan otomatis perkenalannya kalau zaman dulu ya, ini cuma pakai email. Karena dulu kan belum ada WhatsApp. Oh, like gitu. That. Tahun berapa itu ya kira-kira? Desi SMA-nya tahun berapa? Aku tuh lulus SMA tahun 2009. Oh, 2009. Oke. Jadi by email. And then by email, we cannot call them. Kita kan nggak bisa telepon mereka kan, karena cuman hanya email pada saat itu. And after 1 month, setelah selesai sebulan, kita itu bakal dapat tiket dari mereka. Nanti dikirimkan lewat email elektronik tiket ke Jerman tadi. Terus setelah sampai di sana itu nanti orang tua angkat akan jemput kita di bandara. Oh, dijemput. Iya. Jadi pada waktu itu bulan September saya dijemput orang tua angkat. Kebetulan di sana ketika aku di bandara itu gimana ya, susah kan, karena aku sebelumnya belum pernah bepergian. Oh, belum pernah ya. Iya, jadi kayak takut banget. Baru banget kan, takut sendirian. Paling berdua ya sama teman. Agensinya nggak ikut itu ya? Enggak, itu cuma sendirian. Sendirian, temennya yang satu? Mereka. Kalau yang misalnya teman-temanku yang lain itu berangkatnya itu beda-beda bulan gitu. Oh iya, karena kan tergantung tadi tiket dari keluarga angkatnya itu ya. Oh, jadi pas sendirian, aduh iya aku ngerti deh perasaanmu. Kelas 2 SMA ya kan. Terus traveling jauh lagi langsung. Iya, pokoknya susah sih memang, karena kan pada saat itu kita yang dengan budaya kita di sini manja banget. Iya. Kemana-mana mungkin kita kesana masih bisa ada yang nolong, masih bisa. Tapi ketika kita sudah sendirian kesana, nggak tahu di sana itu kayak gimana, dan ya kita harus mandiri. Yeah. Oke. Terus dijemput keluarga angkatnya baik nggak? Kalau keluarga angkat sih, aku memang baik mereka. Tapi pada saat itu aku sempat ada problem sama mereka. Sama keluarga angkat itu? Iya. Itu kira-kira seusia orang tua Desi kah keluarga angkatnya, atau lebih tua atau gimana? Mereka umurnya sekitar 40 tahun. Iya, sekitar 40 tahun. Jadi sama keluarga angkat aku tuh awalnya aku cuma tinggal di situ selama 2 bulan. Sebenarnya harusnya 1 tahun kontraknya. Iya, terus kenapa bisa 2 bulan? Karena aku ada problem dengan mereka. What's problem? Yeah, the problem is about the internal problem. Internal. Ya. Jadi sebenarnya ceritanya panjang banget sih. But it's not a big problem, right? But it's just a little maybe family. Yeah, about like the that. family problem. So you have to take
out from the house? I take out from the house, but it depends on them. Jadi tergantung dari mereka. It was not my decision. Jadi bukan memang dari keputusan aku. Yeah. So mungkin mereka yang minta, oke Desi, kamu bisanya sampai sini aja gitu ya? Iya. Jadi kontrak aku pada saat itu diputus, dan aku minta pertolongan sama agensi lain, karena aku nggak percaya agensi yang sebelumnya, dan agensi yang satunya bantu aku, dan aku dapat keluarga angkat yang baru, dan disitulah mulai kehidupan aku. Iya. Aku bayanginnya kehidupan udah merinding banget ini. Maksudnya gimana kamu di keluarga orang beda budaya, itu gimana penyesuaian, your adaptation gitu di sana? Kalau adaptasi sebenarnya kita kayak shock banget di sana. Iya. Iya. Karena jujur di sini kan kita setiap pagi apa yang kita makan itu memang ada, dan kita mau makan apa aja ya terserah kita. Kalau di sana itu ada peraturan. Jadi misalnya nanti makan pagi atau makan siang kita nggak ikut, itu nanti nggak bakal dapat jatah lagi makan. Oh, jadi di sana peraturannya seperti itu? Iya. Itu memang di setiap rumah begitu ya? Maksudnya cuman bukan memang budaya Jerman begitu? Iya, budaya Jerman kayak gitu. Kalau memang mereka itu Jerman asli, dia ada peraturan. Misalnya anaknya nanti telat makan, sudah dipanggil makan dia nggak mau makan, nanti nggak ada lagi makan. So it must be family dinner or family lunch, family breakfast. It's also together ya? Yeah, it's always together. Always together. So kalau nggak datang hadir sekali kayak kena hukuman gitu ya, nggak dapet makan gitu ibaratnya kan? Iya sama sih kayak gitu. Terus mau jajan di luar gimana ya kan, kalau kita baru agak bingung ya. Kalau di luar kita jajan untuk harga 15.000, sekitar 1 euro ya kalau sekarang. Itu kita cuma bisa dapat 1 roti. Roti? Iya. Itu terus ngomong-ngomong euro, terus Desi pergi ke sana dikasih sangu kah? Atau duit sendiri? Maksudnya dikasih sangu dari agensi atau dari mana? Atau memang kita prepare sendiri aja bawa? Kalau di sana aku kemarin cuma bawa sebagian uang aja dari Indonesia untuk jaga-jaga. Pribadi? Ya, pribadi. Tapi emang dari agensi nggak ada ya? Kalau misalnya agensi itu kan cuma untuk bantu antara orang Indonesia dan orang Jerman kalau ada problem gitu kan. Nah, sementara di sana itu aku juga sambil kerja gitu. Tapi pada saat itu belum bisa full time. Iya, part time. Ya, just part time. Oh, jadi Desi ke sana datang langsung kerja gitu ya? Iya, part time. Jadi kerja aku pada waktu itu kan belum boleh full time. Karena untuk melanjutkan full time kerja, kita harus melanjutkan tingkat sertifikat B1. Oh, aku pikir itu karena mungkin usianya masih muda jadi belum boleh full time. Ternyata bukan ya, karena sertifikat yang harus dibutuhkan. Karena kan untuk bahasa Jerman di dalam dunia kerja sendiri itu membutuhkan yang lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi pada saat itu singkat cerita kan aku udah selesai dari sertifikat A1, aku lanjut ke sertifikat B1 dan itu ternyata lulus dengan nilai 95 pada saat itu. Dites juga ya, jadi naik sertifikat ada tesnya juga. Banyak banget tesnya. Tesnya di sana tapi? Tesnya di atau sana. by online? Kita dalam satu kelas tuh ada 20 orang. Satu kelas. Dan, campuran? Iya, campuran dari berbagai macam negara. Terus gimana itu perasaannya Desi saat itu? Kalau aku tuh bakalan mungkin excited banget kali ya kalau aku ada di Jerman, di luar negeri, ketemu teman-teman dari negara mana-mana. Jadi excited banget itu karena kita bisa mengenal satu sama lain dari berbagai macam negara. Pada saat itu aku kayak sempat nggak nyangka banget. Kayak oh God, I'm here. Yeah, of course. You have to be proud of yourself, right? Iya, jadi I can reach until there. Sampai situ tuh kayak ngerasa cuma mimpi. Apa ini mimpi? Apa nyata gitu kan? Aduh, aku merinding terus. Karena aku ngeliat aku kok bisa ada di dalam kelas yang isinya orang-orang bule semua gitu kan. Orang bule kita sebutannya mau di Balikpapan ya. Jadi ikut di kelas tadi, lalu gimana? Jadi ikut di kelas tadi itu kita harus lulus dengan sertifikat B1. Dan di kelas tadi itu ada sekitar 5 orang yang nggak lulus. Ya, sedihnya. Terus kalau nggak lulus gitu mereka?
mesti balik kah ke negara Kalau asal nggak lulus atau? tetap harus diterusin karena untuk bekerja kita butuh sertifikat B1. Jadi ada yang sudah 3 kali tes dan mereka tetap masih nggak lulus. Nah, itu bagaimana itu? Jadi mereka nggak bisa kerja full time? Iya, nggak bisa. Tetap part time aja terus Tetap, ya? Iya, tetap Nah, terus part-time. ikut tesnya itu sebulan sekali kah? Atau ada setiap minggu kah? Atau Kalau gimana? les itu pada saat itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi ada waktu 3 hari untuk libur pada saat itu. Gitu. Jadi durasi dari kita harus mengikuti kursus itu sekitar 6 bulan harus selesai. 6 bulan harus selesai dan alhamdulillah Desi lulus ya. Ya, alhamdulillah sih. Lalu setelah lulus berarti bisa ada kerja. Kalau setelah lulus kemarin saya mencoba untuk ngambil part time dulu. Part time. Karena kan inginnya itu kayak belum kerja full time gitu. Di sana untuk part time sendiri gaji itu sekitar 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta itu part time. Iya. Jadi pekerjaan yang Desi dapatkan pertama kali apa dan gajinya Desi berapa? Kalau yang pertama kali aku dapat itu di toko fashion. Toko fashion Jadi sebagai pada waktu itu sebelum sebagai kasir kita diwajibkan kayak kerja untuk melipat-lipat baju yang misalnya masih berantakan. Nah, jadi untuk kerja part time sendiri itu sekitar 4 sampai 5 jam. Dan itu dalam waktu seminggu nggak sampai setiap hari. Jadi hari kerjanya dari apa ke Hari kerjanya itu fleksibel. Yang penting seminggu ada 3 kali masuk. seminggu 3 kali aja? Iya, seminggu 3 Terus kali aja. waktu kerjanya cuma 4 sampai 5 jam. Wow, and then gaji pertama Desi dapatkan jadi berapa? Hitungannya tapi tetap bayarnya per bulan? Iya, tetap per bulan. Bayarannya per bulan tuh 5 sampai 6 juta tadi. Itu kalau di mata uang sana di euro berapa itu? Desi masih Kalau ingat nggak kira-kira itu berapa euro? saat dulu itu masih 450 lebih sampai dengan total 500 terus ke atas sedikit kan. Tapi pada saat itu yang aku sadarin kayaknya untuk hidup di Jerman sendiri kan lebih mahal. Oh gitu. Jadi uang segitu ya nggak bakal cukup gitu. Oh jadi sama aja ya, kita dapat segitu bagi kita udah besar, tapi ternyata gaya hidup di sana Ya. besar juga, sama Besar kayak juga. Balikpapan gitu kan Mungkin ya sama dibilang kayak kita mendapatkan gaji UMK di sini kan pasti benar, masih ada yang iya. tidak cukup. Ya. Oh gitu. Itu pengeluaran yang banyak kira-kira di bagian apa kalau dari Desi sendiri? Kalau pengeluaran sendiri lebih banyak ke makanan sama biaya sewa hidup, sewa tempat tinggal. Oh iya, karena kan tadi Desi udah ini ya take out dari rumah keluarga angkat itu ya, jadi ngeren sendiri. Apa ini beda lagi case-nya? Karena emang udah kerja, udah habis kontrak? Ya, semisal case-nya tadi sama keluarga angkat, itu kan ditanggung keluarga angkat. Iya. Tapi semisalkan kita hidup sendiri, pasti otomatis biaya hidup untuk sewa tempat tinggal di sana itu paling murah aja untuk setara dengan pelajar itu 300 euro. Wow. Jadi setengah dari 600 tadi Setengah kan? dari Iya. 600 ya, itu per bulan segitu. Itu gimana tempatnya? Tempatnya cuma satu kamar tidur dan sharing bathroom. Terus juga nggak seberapa lebar sih, tapi ya seperti itu. Di Jerman itu memang kalau untuk kos kan nggak seperti Balikpapan. Kalau kos di sana itu ya kalau bisa dibilang nyaman dan bersihnya itu kayak setara hotel gitu. Oh, cuman emang tempatnya kayak gitu ya, maksudnya bukan kayak apartemen private room gitu lain ya. Ada yang sharing ya, bathroomnya sharing gitu ya. Tetap aja bathroomnya sharing. Kalau untuk yang harga 300 euro tadi. Tapi kalau Desi pasti seneng banget dong ya kan, pas pertama kali dapat gaji, wah segini gitu Iya, kan. awal aku dapat gaji itu senang banget sih. Ya pokoknya aku bersyukur di situ kan aku bisa hidup di negara orang, tapi dengan kerja keras sendiri gitu. Dan pada saat itu mungkin kalau yang di bayangan masyarakat Indonesia, kita itu berpikir bahwa hidup di Jerman itu kayaknya enak banget ya gitu kan.
atau enggak kayaknya wah banyak duit nih kayak gini. Yes. Tapi sebenarnya itu sama aja. Sama aja. Jadi total di sana tinggi gajinya, tapi juga biaya hidupnya tinggi. Juga. Jadi ya sama aja lah ya, income-nya sama outcome-nya ya kurang lebih sama, bahkan bisa kurang. Iya benar. Sebenarnya negara maju itu memang beda karena kan di sana nggak ada warga yang miskin, pengangguran pun dibayar kalau di sana. Wah, dibayar. Ya, jadi pengangguran itu dapat sekitar 3 juta sampai 4 juta dalam sebulan. Asalkan memang pemerintah kan pasti betul-betul melihat mana orang yang betul-betul pengangguran, nggak bisa bekerja karena apa gitu, dan akhirnya mereka dapat income setiap bulan. Kalau di sana itu ada juga nggak sih kayak di sini tuh kayak pengemis gitu, ada juga nggak sih? Di sana banyak juga pengemis. Oh gitu. Tapi kalau itu nggak ditanggung negara, kalau pengemis kayak pengangguran tadi. Kalau pengemis tadi itu sebenarnya mereka juga diam-diam sih. Jadi ketika ada polisi juga mereka lari. Kayak di sini kalau ada satpol pp gitu kan, mungkin betul. mereka lari. Nah terus ini kan Desi tadi dari 2 SMA pergi ke sana, itu jadi sekolahnya masih lanjut di sana ibaratnya di Jerman ini? Sebenarnya aku atau nggak sekolah? Dari 2 SMA itu kenal agent, tapi dirawat lagi. Tadi kan kelas 2 SMA kenal agent, tapi aku harus menyelesaikan dari kursusku yang ada di sini selama 1 tahun. Jadi ketika aku lulus SMA kelas 3, itu baru aku ke sana. Iya, jadi statusnya di sana ya udah pekerja ya. Iya, ya statusnya itu. Jadi tapi beda ya sama TKI berarti. Tenaga kerja Indonesia beda ya jatuhnya. Kalau TKI kan mereka ini kerja seperti misalnya kerja di rumah gitu kan. Ya mungkin ya, aku kurang tahu juga. Iya, biasanya kan ada disalurkan jadi ART, pembantu rumah tangga dan lain-lain gitu kan, kerja di pabrik. Iya, kalau kita itu beda sendiri. Jadi kita itu nanti bisa mengikuti 2 jalur, antara kita mau kerja sebagai sosial di rumah sakit, atau selanjutnya selesaikan B1 dan bisa kerja berbagai macam kerjaan gitu. Kalau di B1 itu statusnya ada nggak? Maksudnya pekerja apa gitu ada? Kalau B1 itu nggak ada statusnya, cuman dari sertifikat B1 itu yang menunjukkan bahwa kita itu udah bisa bekerja dengan bahasa mereka gitu. Karena kan otomatis mereka nggak mau pakai bahasa Inggris, ada orang asing yang pakai bahasa Inggris nggak boleh. Oh, nggak boleh, walaupun bahasa Inggris ini ya udah internasional tetap nggak boleh, tetap in Germany ya. Karena untuk lamaran, semisal kita buat CV di Indonesia, CV di Indonesia itu pasti mereka kebanyakan lebih mengutamakan dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya ada bahasa Inggris berarti nilai plus. Yes. Tapi kalau di sana mereka tidak butuh semua itu. Yang mereka butuhkan kalian orang asing pakai bahasa kita, bahasa Jerman itu sendiri. Like that, bagus ya. Seandainya itu Indonesia tuh kayak gitu harusnya. Ya seharusnya. Kalau yang luar masuk sini, sebenarnya kamu harus tapi enggak sih. Tapi emang kan kita bahasanya internasional Inggris ya bagus ya, supaya kan karena banyak pendatang juga kan, turis-turis kayak di Bali gitu kan, kalau kita nggak ngerti bahasanya mereka, masa mereka yang harus ngikutin kita, tapi mereka bukan bekerja ya, beda lagi dengan pekerja. Tuh, jadi kerja di sana lebih ke suka atau ke duka? Cil, suka duka atau ada suka dukanya mungkin dua-dua? Ya ada suka dukanya sih. Iya. Sukanya banyak gaji gitu tadi. Iya. Itu bisa nge-save nggak Desi? Bisa disimpan nggak dari gaji? Bisa. Kalau misalnya kita pintar-pintar untuk nge-save dan nggak boros. Kalau biasanya kan orang sudah dapat uang segitu mungkin mereka belanja ini belanja itu, atau mereka pengen travel kemana-mana. Benar. Kalau aku ya sempat travel, cuman aku lebih mengendalikan diri untuk uang yang save aku save aja. tadi itu bisa kugunakan nanti di Indonesia gitu. Oh gitu, jadi kerja part time, terus ke full time-nya? Kalau full pekerjaan time, apa pertama kali full time-nya? Full time aku kerja di perusahaan metal. Metal. Iya. Jadi di pabrik situ, gitu? Kayak pabrik, semacam pabrik gitu. Di kantornya admin or? Bukan, kayak di lapangan. Oh, iya. Lapangan. Pada saat itu kerja cuma beberapa bulan, tapi setelah itu aku memutuskan untuk out dari situ. Kenapa? Karena pekerjaannya aku rasa sih berat.
pada saat Karena di itu. lapangan itu ya. Tugasnya apa tuh Desi di lapangan? Bedanya itu kan kalau kita di Indonesia, cewek itu nggak mungkin kerja di lapangan seperti cowok. Dan pada saat di Jerman, cewek cowok itu jadi satu. Sama. Ya. Mau kerja di mana aja boleh, bisa. Iya benar. Makanya cewek Western itu benar-benar kuat banget. Kuat ya. Iya, kuat banget. Tangguh ya ibaratnya Iya, gitu kan. tangguh. Dan setelah itu aku memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain yang jadi quality control di situ. Oh, quality control bagus Iya. tuh. Berarti semacam pabrik juga ya? Semacam pabrik, dia memproduksi model mobil dari mobil-mobil sport. Mobil. Iya. Wow. Terus quality control tuh berarti ngecek dong. Iya, jadi kita cuma ngecek-ngecek barang, ada kesalahan apa. Spare partnya gitu ya? Iya, Mungkin spare part-partnya ya? partnya. Oke. Sebelum dirakit mungkin ya jadi situ. Ya, sebelum dirakit. Terus di situ lama nggak? Kalau di situ kemarin sudah sampai setahun lebih sih. Nah, kalau di situ berapa gajinya? Kalau ini kan udah full time hitungannya Iya. kan. Kalau full time gimana kerjanya? Sama juga, seminggu 3 kali kah atau full? Kalau 5 full hari? time kita kerja 8 jam Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Sama kayak di sini lah ya. Iya. Senin sampai Jumat 8 jam. Itu berapa Desi terima awalnya pertama kali? Kalau pertama kali itu sekitar masa percobaan itu 9 juta, lalu naik ke 10. Setelah itu kita bisa naik lagi upgrade ke 16 sampai ke atas nanti kalau memang sudah bisa lama di situ. Terus Desi paling banyak dapat di situ sampai berhenti sebelum keluar dari situ berapa paling banyak dapat nerima? Terakhir ini pekerjaan yang aku ceritain ini pekerjaan terakhirku ya kemarin. Oh terakhir? Iya. Jadi aku kerja di situ tuh selama 1 tahun lebih. Karena sebelumnya aku kerja itu bener-bener nggak betahan banget. Karena apa nggak betahnya itu? Nggak betahan. Cocok dengan kerjaannya kah atau situasi kantornya? Situasi dari rekan kerja. Oh dari kaliknya, dari rekan Iya. kerjanya. Kalau aku merasa rekan kerja kurang apa ya? Support atau nggak support bisa. itu terus terlalu banyak ini, aku pasti out dari situ. Tapi sayang kamu Des, berarti kamu kalah sama mereka. Harusnya kamu tunjukkan di sana, hei aku bisa berdiri di sini gitu. Iya. Dan sebenarnya pada saat aku kerja yang di perusahaan terakhir ini, itu juga rekan-rekanku juga sama juga seperti itu. Kayak itu kan, maksudnya kayak kalau misalnya kita anak baru kayak diremehin gitu, ada juga nggak sih Bener, di underestimate gitu ya, apalagi Jadi, mungkin dari apalagi kita- Indonesia gitu kita kan. orang Asia. Benar. Nah, Western sendiri kalau di Indonesia mungkin kita bilang mereka itu tinggi ya. Iya, kita Ya. pasti bayar mahal ya kan ibaratnya. Dan mereka Kita kan banyak hormati. uang. Nah, Ya. kalau kita di sana gimana? Kalau kita di sana ya sudah mereka anggap wah dari Asia. Terus mungkin dianggap ini nggak sih, maksudnya maksudnya dianggap ini nggak sih wanita kalau cewek-cewek ini apa bisa di apa gitu murahan atau apa gitu nggak? Kalau di sana sih enggak, karena mungkin lebih menghargai orang. Mau tetap dihargai ya. Kalau beda lagi dengan di sini. Kalau di sini mungkin masih ada kayak dari diskriminasi soal wanita itu ada batasan. Kalau di sana nggak ada. Jadi wanita itu emansipasinya di sana itu lebih daripada di Indonesia. Tapi berarti tadi Desi nggak nyamannya itu mungkin karena rekan kerja mungkin kayak underestimate aja gitu Iya, ya karena sama mereka- Desi, karena nganggapnya Desi dari Asia gitu. Terus ada ini berarti dong kayak nggak ditemenin gitu, bisa kayak gitu atau gimana? Pada awalnya iya, aku nggak punya teman. Tapi lama-lama aku berpikir, oke kayaknya mulai sekarang aku harus berubah deh, lebih berani. Kamu gitu yang kan. harus opening Iya. conversation first-nya ya kan? Jadi aku harus lebih berani sama mereka dan gak boleh takut walaupun mereka kayak gimana pun. Dan pada akhirnya lambat laun kemudian mereka malah jadi teman aku gitu loh ya. Gitu. Mungkin kayak karena belum tahu mungkin Desi mungkin Iya. dipikir aku aja awal pertama kali ketemu kamu ini kayaknya nih anak pendiam kali ya gitu. Iya. Mungkin dia berpikir kayak gitu juga kan. Jadi mungkin nggak berani ngajak ngobrol atau Iya. apa kan. Tapi akhirnya setelah kenal Ya udah kayak mereka udah jadi biasa aja kayak rekan kerja gitu kan. But what I want to say that if you work in Germany, you have to be disciplined. Jadi lebih disiplin dari Indonesia. Contohnya aja, waktu apalagi ya. kita nggak on time di sana. Kalau misalnya kita nggak on time selama semenit 2 menit, gaji akan dipotong selama 1 jam. What? Cuma semenit 2 menit Iya. doang. Walaupun if we have
reason yang benar-benar reasonable Iya. itu nggak akan diterima. Walaupun It's not berbagai macam acceptable. reason. Oh ya, oke. Terus ada lagi nggak yang kita bekerja di Jerman yang do and don'ts-nya ada lagi nggak selain itu? We have to discipline first and then second one. Ya maybe it has to be like a target. Mereka kan punya target nih. Target itu harus diselesaikan pada saat tepat waktu atau sebelum waktunya. Karena kalau misalnya nggak tepat waktu, mereka nggak bakal kasih kita pulang. Oh. Jadi semua itu harus selesai. Katanya. Walaupun misalnya bos tuh cuma nyuruh misalnya bikinin surat ini dong, misalnya dia minta sore jam sekian ya harus selesai jam sekian Iya, gitu. harus selesai. Jadi target mereka mungkin kalau kita bisa dibilang orang Jerman itu bekerja seperti robot. Mereka cepat banget tanggapnya dan juga nggak bisa ada semenit waktu untuk kayak kita santai. Santainya ada waktunya ketika kita istirahat. Iya. Istirahatnya sama. Kalau Itu istirahat jam berapa? Kalau istirahatnya itu mungkin kemarin sekitar 30 menit aja. 30 menit aja dari jam? Misalnya aku masuk pagi jam Di sana 7. lunchnya jam berapa? Kalau lunch itu mereka jam 12 biasa. Jam 12 itu istirahat berarti dong, break dong ya kan? Iya. Setengah jam. Setengah jam. Oke, ya ampun. Terus kalau misalnya kita, tapi beda kali ya mungkin misalnya kita kan kayak Desi apa nih, Muslim. Iya, Muslim. Terus kalau misalnya kita mau izin ibadah gitu, boleh? Kan nggak mungkin kalau misalnya Di Jerman susah. Jadi oke, I wanna say about that. Muslim in Germany is different, right? yes. Karena kan kita hidup di kota orang yang berbeda agama. Otomatis di sana kayak semacam masjid itu nggak ada pengeras suara. Oh nggak pakai? Iya, karena dilarang oleh pemerintah Jerman. Karena itu kayak mereka nggak mungkin ada kayak bisik-bisik aja. Misalnya tetangga nih, tetangga ngerayain party. Ribut tetangga sebelah terganggu. Ribut tetangga sebelah terganggu. Besoknya kalau tetangga ini nggak minta maaf, bakal diadukan ke polisi. Mulai deh, ngeri banget kayak ya. Berarti, Iya. kayaknya aku nggak bakalan bisa hidup di sana, Des. Sebenarnya ada enaknya di sana itu apa? Misalnya kita jadi turis di sana, terus kita pengen ngunjungin beberapa tempat Jerman, itu bener-bener apa ya? Beda banget. Jadi setiap jalanan dan bangunan yang mereka punya seperti museum itu kayak fantastik banget gitu loh. Kita kalau misalnya ngelihat itu kayaknya wah keren banget, nggak pengen pulang gitu kan. Sementara kalau misalnya di Indonesia kita jalan ke sini mungkin sama aja kan. Semua dari view di sana Jerman itu benar-benar bagus banget dan clean, bersih. Tapi balik lagi yang ke tadi, Des. Terus kalau kita mau ibadah gimana? Sholat gimana? Kita mau minta izin. Kalau misalnya kita ibadah, misalnya dalam kerja, Iya, kita minta pas kerja, izin, kan? mungkin ada yang bisa ngizinin dari leader kita. Tapi ada juga yang nggak terima atau misalnya nggak bisa di accepted gitu, karena kan ini kayak melewati ini jam kerja, kecuali kamu mau setiap kamu nggak ada di tempat dipotong. Oh my god. Susah ya Des pilihannya. Kalau aku mungkin Yes. bakalan cari tempat kerja baru gitu. Tapi kayaknya mungkin nggak semua perusahaan mungkin kayak gitu ya. Kan ini Nggak semua it depends on the leader, right? Yes. Mungkin kalau leader yang di perusahaan yang lain berbeda pikiran, Iya. mungkin akan memperbolehkan kita untuk ibadah. Benar. Oke, silakan gitu kan, selama nggak emang waktunya betul-betul sesuai. Tapi kalau Iya. emang yang nggak ngizinin ya mau gimana ya? Bener. Tergantung keputusan kita lagi. Oh my god. Ya seperti itu. Bener, aku nggak bisa hidup di sana, Des. Jadi aku lebih baik di Balikpapan aja. Aku bisa kemana-mana. Nah, tadi ngomong terus tempat wisata. Di sana apa tempat wisata yang paling terkenal, yang turis-turis bakalan datang? Yang paling terkenal di sana itu Neuschwanstein Itu apa namanya. Jadi itu adalah kastil yang berada di tengah hutan Wah, dan itu benar-benar gede banget. Kastilnya itu terbuat dari emas dalamnya. oh gitu. Iya. Itu benar-benar di hutan.
Masih Itu ada benar-benar di hutannya. hutan. Terus itu ada ceritanya nggak? Ada Kastil ceritanya. Jadi ceritanya pada saat itu ayahnya kan membangun kastil, Heeh. tapi anaknya sendiri dia ingin membangun kastil itu yang lebih bagus dari yang ayahnya buat pada saat itu. Dia bangunnya di atas gunung kastilnya, dan di tengah hutan di atas gunung dia bangun. Sebenarnya dia itu mempunyai kastil bukan hanya satu aja, tapi di beberapa tempat kayak di Bayern München, mungkin pernah dengar Bavaria gitu kan, dan di berbagai macam kota lainnya. Kalau untuk kastil mereka sendiri memang bangunannya kokoh banget, kuat, dan memang betul-betul besar. Yang ada di dalamnya juga mewah banget kayak emas-emas Iya. pada Tapi aman ya di sana emas-emas Iya. gitu ya? Karena ada yang jaga atau gimana? Emang ada yang jaga perawatannya. sih. Kan kalau di sini kan kalau ada kastil-kastil emas itu bakalan hotel-hotel tuh. di sini pasti nggak terawat kayak. Jadi di situ yang paling the most place gitu ya, the most apa tuh? Tempat yang paling sering dikunjungi turis-turis ya. Kalau dibilang sering nggak juga, mungkin kalau yang sering dikunjungin seperti gereja yang ada di Oh, ada gereja. Cologne, iya di kota Cologne. Jadi itu benar-benar tinggi banget dia, dan itu juga terbuat dari bangunan yang kuat, dan juga kayak arsitektur uniknya itu beda banget. Oh, gitu. dia ada arsitektur. Iya. Itu masih ditempatin gerejanya? Masih. Kalau di Masih. situ pasti rame banget karena dia di pusat kota. Pusat kota. Iya. Oke. Kalau kita masuk ke tempat-tempat wisata gitu ada biayanya? Ada kayak kita Ada, Masuk jadi kota setiap tetap kita ada ya? masuk, contohnya tadi ke kastil itu, kita masuk sekitar 13 euro atau sampai 21 euro. Itu sekitar ratusan ribu pokoknya. Dan itu juga nggak boleh foto di situ. Oh, nggak boleh foto. Nggak boleh. Terus jadi cuma bisa Karena- menikmati itu aja ya? Iya, menikmati atau enggak kita kayak ngambil gambar dari apa namanya brosur gitu kan. Oh, atau yang dari brosur. Iya, atau ada sendiri misalnya foto dari orang situ yang nanti akan foto kita gitu. Oh, jadi kok kita yang kayak foto sendiri, selfie apa gitu nggak boleh ya? Nggak boleh banget, soalnya kayak mereka Kalau nggak bakalan melindungi kena sanksi ya. itu apa namanya, mereka mungkin lebih tepatnya seperti ini aset dari negara kita, jadi yang bisa lihat semua di dalamnya itu cuman ya dari orang yang pernah kesana aja. Oh gitu. Terus kalau makanan favorit makanan favorit di Jerman tuh aku dengar-dengar sosis ya. Iya, kalau Pasti di setiap menu pasti harus ada sosisnya ya. iya, kok tahu sih? Itu emang sosisnya yang karena dia harganya murah kah atau memang pada doyan di sana sosis? Sosis Gimana ya? mereka emang beda Emang sih. enak ya? Emang enak banget. Kamu ada bawa deh. Di sini ada kok dijual. Oh, ada? Namanya Apa mereknya? Yang mana? mereknya itu Bratwurst. Oh yang itu Iya. enak memang. Oh, Makanya mahal. aku tuh makan aja tapi nggak tahu itu dari Jerman jadi. Itu dari Jerman. Cuma bedanya di sana ada tambahan lagi yang di dalamnya isi keju gitu. Oh gitu ya, kayaknya memang di sana tuh harus ada sosis di setiap menu. Sosis, kentang mereka suka, Kentang. sama pokoknya mereka suka yang makanan tidak terlalu berat seperti ada nasi gitu kan. Kalau nasi itu mereka jarang banget. Enggak ya. Oke. Jadi Desi di sana totalnya semua berapa tahun Desi di sana? Jadi kerja kan ini ya jatuhnya ya. Desi kerja di sana berapa tahun total? Total aku hidup di Jerman itu sekitar 8 tahun. 8 tahun itu full 8 atau ada pulang? Full 8 itu memang ada pulang ke Indonesia. Pasti aku setiap setahun sekali. Oh, setahun sekali Iya, Desi itu pulang. Karena kangen keluarga kah? Memang aku sudah dibilang sama mama aku, kamu kalau ke Jerman, pokoknya setahun sekali usahakan kamu pulang. Dan ya udah aku ikutin aja kan. Gak mungkin aku 8 tahun gak ketemu orang. Itu sudah. Tapi maksudku gini, maksudnya dibolehin aja gitu. Berarti Desi ngambil cuti gitu berarti ya? Iya, makanya aku nggak bisa kerja terlalu lama-lama juga kan. Karena aku lebih baik pilih kerjaan baru, tapi aku bisa pulang ke Indonesia daripada aku harus bertahun-tahun dan aku nggak bisa pulang. Gitu. Misalnya cutinya berapa? Kita misalnya udah setahun kerja gitu, kita dapat cuti gitu kan berapa Cuti hari? paling lama sekitar 2 bulan. Paling lama. Itu enak banget cuti. Itu Iya. setahun kerja. Setahun kerja bisa 2 bulan cuti. Seandainya di sini bisa begitu, oh my god. Aku bakalan kemana-mana. Jadi ya sempat pulang lah ya, pulang. Iya, sempat Berarti kan pulang. dari uang yang di saving di sana tadi, terus diapain di sini? Ya, dan setelah sampai sini pasti otomatis aku sama keluarga aku jalan-jalan gitu kan. Nanti udah
di sini habis ya udah 2 kita bulan balik sini, lagi. balik lagi. Itu visa berarti perpanjang terus gitu? Rubah terus? Visa Enggak aku usah? pada saat itu awalnya cuma 2 tahun berlaku. Setelah 2 tahun, 3 tahun. Setelah 3 tahun ini baru kena visa berlaku seumur hidup. Oh, berlaku seumur. Bisa ya? Ini sampai sekarang masih ada nggak? Bisa seumur hidupnya? Sudah enggak, karena kan kemarin paspor aku itu sudah mati. Oh, iya. Jadinya kalau misalnya aku mau ke sana lagi ya bisa, tapi disuruh menikah mungkin dengan cara menikah dengan harus orang menikah Jerman. dengan Iya. orang sana, bener. Terus kalau di sana kan itu Desi tinggal di sana, ada teman, ada roommate-nya nggak sih? Kalau di sana Siapa tahu kan supaya sharing biar bisa hemat. Biasa kan roommate gitu-gitu tuh kalau aku biasa nonton tuh. Ini roommate atau sendiri, lebih suka sendiri? jadi ini kemarin aku bagi 3 sama teman aku. Teman aku dari negara lain, terus ada juga yang dari Indonesia gitu kan. Jadi kemarin itu aku tinggal serumah dengan 3 orang. Iya kan, jadi bisa sharing cost kan? Ya, jadi Iya. sharing cost itu lebih murah sih. Karena kalau misalnya kita hidup sendiri Dengan 300 euro, wow, kan sayang ya kan. Ibaratnya kita kerja dari pagi 8 jam ya kan, pulang paling cuma buat tidur doang, besok pagi kan Iya, ini lagi. Terus kalau suasana malam, ibaratnya tuh sebutannya dunia malamnya di sana gimana? kalau dunia malam di Malamnya sana, rame nggak di sana? nggak rame. Jadi malam di sana itu seperti kayak kalau kita di desa hampir nggak ada orang. Hah? Iya. Kenapa begitu? Ternyata aku dulu persepsi aku kan mungkin Jerman itu seperti kota New York Iya yang gitu, rame dimana, malamnya kan. gemerlap, rame gitu kan. Dan ternyata enggak, beda. Terus di sana? Jadi di sana itu yang buka pada malam hari kan hiburan malam, hiburan seperti malam. klub sama bar, gitu, atau kayak tempat-tempat hiburan biliar. Yes, terus Hanya aja di sana mereka nggak punya tempat hiburan karaoke kayak kita. kayak kita. Ya. Dan ketika di sana itu mereka juga nggak ada yang namanya gedung tinggi pencakar langit kayak di Jakarta. Nggak ada. Nggak ada sama sekali karena itu dilarang, it's prohibited. Jadi ada batas-batas tertentu kalau mau bangun gedung ya. Ya, jadi ada batasnya supaya mungkin karena mereka menjaga lingkungan, alam mereka itu benar-benar dijaga banget. Masih ada hijau-hijaunya banyak gitu ya. Banyak banget. Oh, nice. Jadi malam itu sepi walaupun ada bar gitu-gitu, Mas. Atau Kalau- maksudnya yang di bar dalam sana aja? Kalau ya? yang nggak sedih, kalau kita mungkin bisa membandingkan, kan ini sekarang lagi corona nih ya. Orang-orang sekarang lebih banyak kan di rumah ketimbang di luar. Nah, seperti itu di Jerman. Jadi karena musim dinginnya itu nggak mungkin juga orang berada di luar. Karena dinginnya kalau di suhu luar itu bisa mencapai minus 13 sampai 17 derajat. Iya, jadi lebih baik mereka menghangatkan diri di dalam rumah ya. Iya. Oke. Terus kalau tingkat kriminalitas di sana gimana? Tinggi kah atau? Tingkat kriminalitas lebih tinggi Harusnya- kita sih. Iya, tapi harusnya lebih rendah di sana sih ya. Karena tadi pengangguran aja pun dibayar kan? Pengangguran dibayar. Dan jarang juga sih kriminal di sana. Jarang juga Jadi ya? walaupun cewek mau malam-malam Iya, keluar, pulang malam gitu kerja Apa? aman. aman aja. Aku kan takutnya kan kayak kalau di film-film luar itu kayak di Amerika atau apa kan ada pasti gang-gang kecil yang serem gelap gitu kan. Oh, bahaya gitu kan. Itu film. Iya. Kalau di sana berarti ibaratnya masih aman kita Di ya. sana aman banget, dari kriminalitas jarang banget terjadi. Di berita-berita itu jarang ada berita kriminalitas gitu Jarang. kalau dinonton. Mungkin ya karena apa ya, mereka untuk melakukan kriminalitas berpikir 2 kali karena Hukuman. pemerintah Jerman juga kalau melakukan denda Ngeri ya dan hukumannya ya. hukuman ya udah nggak bisa disogok lagi gitu. Berarti sama dong kayak lalu lintasnya di sana juga dong ya. Berarti tertib banget ini kalau aku Tertib pikir, banget. ya kan? Misal kita kena razia, naik motor nggak bawa helm, atau misalnya SIM-nya mati, otomatis denda. Kalau di sini kan masih bisa beda lagi ya, masih bisa ditoleransi. Kalau di sana nggak bisa, jadi denda itu minimal 10 juta. Kalau misalnya nggak bisa bayar sampai nanti akan dinaikkan, kemudian denda penjara juga. Iya, bisa dipenjara. Kalau misalnya nggak sanggup bayar uang kan harus memang dipenjara pasti hukumannya. Wow, amazing. Jadi kalau menurut Desi nih, Desi lebih seandainya diberi pilihan, ayo Des kamu tinggal di Jerman atau di Indonesia?
Kalau aku, I prefer Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi gini, selama 8 tahun di Jerman, Desi ada kepikiran nggak sih, maksudnya targetnya Desi sendiri itu apa, mau dibawa kemana 8 tahun di Jerman itu? Desi emang sudah, oh aku 8 tahun di Jerman, ntar aku pulang ke Indonesia aku harus bisa begini, buka bisnis ini atau apa gitu, Desi punya pandangan itu? Pada saat itu sih aku nggak berpikir bahwa aku akan buka bisnis, karena aku orangnya cenderung lebih ke menikmati hidup dengan travel. Gitu. Suka traveling, Iya, berarti aku suka Desi banget hobinya jalan. traveling. Terus? Karena nggak bisa diam. Sebenarnya mungkin kalau kebanyakan orang nyaranin aku untuk kamu mending buka bisnis, tapi di sisi lain kamu harus mengorbankan, kamu nggak bisa travel kemana-mana. Karena kan tentu sih kalau merintisnya sih, kalau menurutku emang kita jangan nggak bisa akan kemana-mana. Iya, nggak bisa Tapi mungkin kemana-mana kalau dulu. kita sudah berkembang, sudah kita tinggal duduk menikmati hasilnya, Iya. kamu akan bisa kemana-mana. beda lagi kalau Des. misalnya kita sudah berkembang, Iya, menikmati hasilnya. Cuman pada saat di awal pembangunan kan otomatis kita harus bisa menjaga hasrat dulu untuk Bener, pergi kemana-mana. harus nahan dulu. Iya. Terus gimana? Jadi Desi ada ide bisnis gitu pada saat di sana? Pada saat itu ada ide bisnis, tapi sebagian keluarga kan masih belum mendukung, karena mereka berpikirnya kamu bisa jalanin apa enggak, terus gimana kalau misalnya ada pengurangan. Oke, jadi tadi pulang dari Jerman tahun? Pulang dari Jerman tahun 2017. Nah, terus di sini Desi ada apa? Apa yang bisa Desi terapkan di sini? Maksudnya Desi bisa ambil dari Jerman terus dibawa ke sini apa? Mungkin jadi guru bahasa Jerman mungkin? Jadi guru bahasa Jerman, atau misalnya sebelumnya kan aku nggak ada basic untuk jadi guru, dan aku juga nggak nyangka kalau ternyata aku tuh keterima jadi guru di lembaga kursus gitu kan. Oh gitu, jadi benar ini jadi guru? Iya, Lembaga ini jadi guru. Jerman? Bahasanya Masih bahasa Inggris sih. Oh, masih guru bahasa Inggris. Tapi ini Oke. bakal aku upgrade lagi ke bahasa Jerman, dan mungkin nanti ke depannya kalau mungkin pandemi ini semoga Berakhir, selesai, ya. ya aku bakal pengen buka sendiri. Buka sendiri, itu yang aku maksud poinnya. Jadi ada dari sana 8 tahun Desi harus bisa punya usaha sendiri, jadi Iya, bisa benar. bantu buka lowongan lagi, Iya, gitu kan. kayaknya Jangan sih lupa gitu. ntar kalau misalnya buka bisnisnya jangan lupa aku Iya. diundang ya, aku akan liput bisnisnya Desi. Oke deh. Kayaknya sampai sini aja karena udah sore, supaya Desi Iya. ada kesibukan lain. Terima kasih banyak ya Des atas Sama-sama. informasinya. Tapi mungkin ini aku masih kurang nih. Nanti kalau boleh bikin part 2-nya lagi ya, kita Oke, bikin siap. konten selanjutnya lagi ya. Masih Iya. banyak yang pengen ku cari tahu tentang dunia luar. Iya, siap. Oke. Mohon aja. Sementara mudah Desi sukses ini dengan apa ini private English-nya. Iya, makasih. Ini penuh nggak schedule-nya? Jadwal Kalau untuk sementara karena corona kan sekolah tutup dulu, jadi untuk sementara muridnya juga dibatasi, Mas. Oh gitu. Jadi nggak boleh banyak-banyak juga Nggak ya? boleh banyak-banyak. Oke. Desi, terima kasih banyak. Ya. Sukses selalu. Kita Makasih. jumpa lagi nanti.